Ada cara mudah dan murah untuk jadi breeder Scottish. Dan di video kali ini aku akan tunjukkan sama kalian beberapa tips breednya, sekaligus saya akan tunjukkan harganya. Jadi di video kali ini adalah paket komplit ya. Saya kasihkan harganya biar kamu kalau mau adopsi sekalian, kemudian caranya kayak gimana sehingga kamu jadi breeder Scottish yang modal murah, minimalis, hasilnya maksimalis. Halo Mas. Halo Mas. Kan kalau di Manskin nih ya, kalau di Manskin kita mau jadiin Manskin cara yang murah kan, kita ambil jantannya Manskin, kita kawinkan sama betina apapun. bisa Ya, mau pakai medium kayak atau pakai EXO atau pakai apa gitu ya. Jadi nantinya kan harganya jadi berkelipatan. Kalau Scottish apakah dengan cara begitu bisa? Kalau dibilang bisa sih bisa, Ya. tapi nggak asal-asalan. Maksudnya nggak asal-asalan gimana? Tadi kan konsepnya kan cari satu jantan Scottish atau Manskin, nanti betinanya apa aja gitu kan ya. Iya. Kita contoh ambil medium, Persia medium lah ya gitu. Kalau Manskin dengan medium kan bisa tuh jadi. Ya. Kan kita cuma kejar kaki pendek doang. Ngejar kaki pendek. Nah, sedangkan kalau untuk Scottish, kalau asal-asalan juga hasilnya pasti kacau. Maksudnya kacau itu kita ambil satu Scottish jantan. Ya. Scottish jantan itu kita asal-asalan ambil single atau double yang asal-usulnya dia juga mix. Ya, oke. Dia itu jantannya sudah dapat dari mix medium yang asal telinganya ada nekuknya doang. Lalu dikawinkan dengan betina medium lagi. Dapat dipastikan anaknya nggak bakal bagus. Pasti. Karena gen awalnya udah nyampur aduk gitu Gen awal udah campur aduk, dicampur dengan yang campur aduk nggak karu-karuan lagi. Jadi ya cari apa gitu. Oke. Tapi kalau seandainya kita mau ambil jantan, harusnya gennya harus gen murni dong. Kalau bisa memang sebagus mungkin, semurni mungkin. Ya. Dan di sini nanti kan kita akan open adopsi juga kan. Ya. Jantan yang gennya murni ya. Karena sama-sama Scottishnya gitu ya. Tapi gini, garis bawah, murni, pure, belum tentu bagus loh ya. Oke, tapi kan usaha kita untuk ke situ kan ini jadi satu momen nih, satu variabel nih, iya kan? Kan kalau seandainya kucing mau kucing bagus sama bagus kan belum tentu hasilnya bagus kan? Iya kan? Tapi satu variabel harus kita penuhi terlebih dahulu, jantannya bagus dulu. Iya. Berarti nanti ini variabel yang pertama, jantan bagus sama sediain ya. Kita open adopsikan ya di sini ya. Ya, ada lah beberapa nanti. Ada ya. Artinya gini guys, kalau mau ambil Scottish, mau jadi breeder yang bagus, salah satu variabelnya memang penjantannya harus bagus. Walaupun bagus ketemu bagus belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Iya kan? Apalagi yang nggak bagus kan. Apalagi yang nggak bagus gitu loh. Tapi variabel ini sudah kita penuhi terlebih dahulu. Betul. Nah, sekarang gini Mas. Kalau artinya Scottish nih, jantannya bagus nih, apakah harus kita kawinkan dengan Scottish? Bisa nggak kita kawinkan dengan selain Scottish untuk meminimalkan modal? Bisa. Semua kan tergantung orangnya ya. Kalau masalah bisa. Ya. Kalau nggak ada larangan juga, nggak ada larangan. Betul. Nggak seperti biasa yang harus pinter kan. Walaupun biasa kan kalau kita nggak terikat kan nggak ada larangan. Oke. Cuma kan gini loh, Scottish ini sulitnya itu begini. Poin utama, cari jantan Scottish yang bagus itu kita harus garis bawahi. Murni, pure atau pet itu kan belum tentu bagus. Ya kan? Kadang ada kalanya kita mau bilang pet impor itu kadang nggak sebagus lokal. Ya kita nggak bisa nutupin itu. Ya kan? Jadi impor pedigree itu bukan jaminan. Bukan, karena kan juga kalau orang melihatnya di luar sana kan ada single, double, triple. Mau kamu petnya setebel apa, kalau single ya udah single aja gitu loh. Ya kan, anaknya nggak mungkin triple, nggak mungkin. Jadi kalau kita bicara masalah genetika, masalah pedigree sama import kesampingkan dulu. Iya. Oke. Kita sepakat guys ya, masalah import kita kesampingkan dulu. Ya. Terus, Mas. Jadi ya utamakan kalau mau nyoba breeding seperti itu, satu cari Scottish Fold jantan tuh yang anatomi paling enggak ya, anatomi telinga itu
Karena kita kan mau mainnya kan mix dengan betina, katakanlah medium atau eksotik gitu ya. Kita cari modal termurah katakan. Jadi jantannya itu paten harus cari yang triple fall. Minimal itu. Minimal triple fall. Dan daun telinganya kecil banget. Oke. Kalau double ada kemungkinan nggak mas anaknya ke triple? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau sepengalaman saya sih double nggak bisa ngeluarin triple. Oke. Ada yang pernah bilang, oh bisa mas, jantanku single hanya triple. Lihat dulu usianya, anaknya usia 1,5 bulan, kelihatan ngelipet banget. Tunggu aja usia 3 bulan. Oke. Ngelipetnya hilang. Iya kan karena memang ada beberapa yang bukan protes sih, bukan ngeluh juga, tapi batin gitu. Saya beli nih, kok kelihatannya double gitu loh. Setelah sekian lama kok jadi single, kan banyak kayak gitu bahasa gitu ya. Itu pengaruhnya dari mana sih mas? Selain AC nih? Selain AC gini, Skutis itu kan memang telinganya kan nggak bisa dipungkiri memang berubah-berubah. Oke. Banyak faktor lah. Salah satu kan utamanya kan genetika. Ya. Kalau ini setahu saya ya. Ya, oke. Sepengalaman aja. Genetika. Kita nggak ngomong masalah teori. Kalau seandainya ada yang nggak sepakat, nggak apa-apa. Ya, kamu bisa komen aja. Kamu komen aja. Oke. Kita punya pengalaman beda-beda. Ya. Kecil saat usia 2 bulan itu memang 1,5 bulan itu kan sudah kelihatan tuh mau fall atau enggak. Memang resiko naik itu ada pasti. Ya dengan faktor-faktor ABC itu ada. Cuma kalau kita mau adopsi Skutis, paling enggak kamu harus tahu asal usulnya dulu aja deh. Yang kamu mau adopt itu bapaknya Scottish Fold-nya seperti apa sih? Ya. Paling enggak kita punya gambaran. Oh, nanti kalau besar kemungkinan kayak bapaknya seperti ini. Terus jangan tergesa-gesa booking Scottish Fold. Katakanlah dia usia 1,5 bulan, kamu booking. Nanti usia 3 bulan dengan kamu nggak tahu asal usul ya, cuma ditunjukin ini lucu, akhirnya booking 10 juta katakanlah. Sebulan kemudian mau dikirim telinganya naik. Ya kan dilema, kalian sudah bayar, jadi pastiin aja dulu. Atau kalau memang sekalian nggak usah booking-bookingan, nggak usah, 3 bulan aja. Tunggu aja usia 4 bulan. Kalau 4 bulan itu sudah usia aman, kita bisa menggambar sudah dengan jelas. Oh ini nanti arahnya telinganya mau jadi seperti ini, seperti itu. Kalau dia usia 3 bulan telinganya sudah mulai naik, itu kalau untuk dijadikan parent jantan saya rasa nggak cocok. Oke. Nanti anaknya nggak akan bisa lebih bagus dari bapaknya kalau itu pengalaman saya seperti itu. Berarti kalau memang cari induk sekalian yang bagus sekalian. Iya, kalau untuk jantan memang yang bagus sekalian. Kalau betina nih mas, misalkan betinanya, kalau betina lebih susah lagi ya, karena dengan dia melahirkan dan dia proven kan pasti ada perubahan tuh. Perubahan pada fisiknya tapi tidak pada genetikanya. Ya betul. Tapi misalnya gini, kan kita nggak tahu nih. Saya mau pertanyaan saya nih. Kalau misalkan betinanya itu triple, ya dia proven melahirkan, ya kan? Ada nggak kemungkinan telinganya akan naik? Ada. Walaupun dia sudah triple nih, sudah kecil nih. Naik. Betina itu biasanya mengalami naik telinga itu satu karena birahi. Tapi itu nggak signifikan sih. Waktu dia melahirkan atau menyusui, dia tingkat stresnya juga tinggi. Itu yang sebelum dia hamil tuh telinganya rapat itu bisa buka separuh bisa sampai segitu ya. Iya, itu tapi cuma di fisik ya. Ya di fisik, digen beda lagi. Iya, kalau memang dapat triple ya triple. Kalau misalkan dengan betina yang seperti itu, katakan triple lah ya, kita nggak ngomong masalah gen ya, kita nggak ngomong masalah fisik gennya gitu ya, gennya triple. Menutup banget. Kita kawinin nih misalkan sama EXO nih. Ada nggak kemungkinan anaknya akan jadi triple? Ada tapinya. Masalahnya itu walaupun dia telinganya ngelipet, daun telinganya itu biasanya besar, lebar. Berarti memang gen yang paling pengaruh kalau kita mau breeding di jantan? Menurut saya ya. Jantan. Utama. Berarti ini cocok nih buat kamu nih. Kali ini kan kita mau open adopsi jantan.
Iya. bagus gitu kan. Nah ini cocok nih buat teman-teman yang mau ngebreed nih gitu kan, dengan modal-modal minimalis gitu kan ya. Iya. Oke, berarti kalau memang di jantan jadi tolak ukur gennya, kalau mau ngebreed modal murah-murahan, ambil aja jantan yang bagus sekali. Kalau betina biasa aja. Bisa seperti itu. Atau kalau mau pure-purean, kita mau pure-purean bahasanya ya. Kita mau ya nggak usah campur-campuran, ya udah kita ambil yang strike aja. Toh strike lebih murah daripada Exo. Iya, betina kan? betina ya. Iya betina ya. Iya lebih baik itu. Paling nggak kita ambil strike yang paling kasarannya dia sudah ada turunan Scottish lah paling nggak. Fish-fishnya, matanya kan lebih enak daripada kita kasih Persia kah. Kecuali kita memang mau breeding Voldeck. Ya. Karena kan sekalian arahnya. Kalau cuma bikin vol-volan aja, mendingan sama strike aja. Yang membedakan Voldeck ini bahasa baru nih buat teman-teman nih. Voldeck sama Volt itu bedanya apa, Mas? Voldeck sama Scottish Fold. Ya dari namanya aja beda ya. Scottish dan Scottish Fold kan, ya. Volt sama Voldeck kan ada beberapa yang bilang kan, Volt itu ya Voldeck, Voldeck itu ya Volt. Oh ya nggak sama. Kalau Voldeck itu kan dia sudah dari Exo. Scottish Fold dengan eksotik. Jadi dia ngejarnya ke telinganya nutup, matanya belok, hidungnya pesek kan gitu. Kalau Scottish Fold kan ya udah Scottish. Bukan dari muzzle ya, dari wajah ya. Muzzle itu masalahnya satu peranaan aja kadang bisa beda-beda loh, walaupun sama-sama Scottish. Ya. Jadi sulit lah kalau untuk muzzle. Kalau Voldeck kan ngejar ke hidung peseknya. Banyak orang yang mulai berpikir kayak gini. Toh sebetulnya muzzle-nya strike sama muzzle-nya medium mirip-mirip gitu loh. Mirip kalau cuma muzzle. Iya kan, cuma mirip-mirip gitu kan. Yang membedakan kan di mata sama di ini ya. Iya. Pipi ya banyak sih sebenarnya. Ya, cuma kan dari kacamata awam. Sulit Bang. Memang kalau bedain strike, karena strike itu juga ada KW-KW-nya kan. Iya. Oh ini yang KW-nya bagus, ini yang gini. Sulit Bang. Memang kalau untuk membedakan medium, flat, Scottish strike itu sulit. Oke. Poinnya udah dapat ya? Iya. Jantan. Sekarang tunjukin Mas, jantannya Mas. Jadi biar teman-teman yang mau adopsi biar enak nih. Ada dua nih, bagus-bagus semuanya. Aku ada contoh jantan Scottish Fold ya, yang cocok buat breeding. Oke, yang cocok buat breeding. Tak contohin aja. Bisa dilepas nggak Mas? Ini aku punya Scottish Fold jantan. Ini triple ya? Triple. Ini usianya 7 bulan ya. Ini usianya 7 bulan. 7 bulan. Mata seperti ini. Mukanya. Matanya belok. Telinganya ini lihat nih, usia 7 bulan. Kecil, konsisten ngelipet nih. Ini 7 bulan loh ini. Iya. Biasanya kan masih kitten, masih 3 bulan, 2 bulan. Kalau usia 2 bulan telinga gini banyak. Tapi coba yang sampai 7 bulan, sampai setahun, masih seperti ini. Kalau ada berarti istimewa. Oke. Kalau ini Mas, di angka berapa Mas? Ini kan 7 bulan. Dia bisa kawin, berarti kurang 3 bulanan lagi. Ya, usia ideal kawin biasanya 1 tahun ya. 1 tahun ya, berarti estimasi kurang 5 bulan ya? Iya. 5 bulan lagi. Di kondisi seperti ini, jantan, ya kan? Di angka berapa Mas? Itu angkanya masih 10 juta. Masih 10 juta, tapi masih bisa nego ya? Ya, bisa lah. Bisa ya? Kalau yang ini satunya, ini manskin. Sini. Ini manskin usianya berapa itu? Ini 10 juta, ya. Kondisinya seperti ini, matanya bisa lihat ya. Matanya gini. Kemudian ini yang spesial banget di telinganya guys. Telinganya kecil. Kemudian ya lucu ya. Di angka 10 juta, kamu bisa nego. Negonya jangan sadis-sadis ya. Negonya jangan sadis. Nego normal aja, nego wajar aja, oke? Terus ada juga yang kedua nih. Campuran sudah sama manskin ya Mas ya? Iya. Ini sama manskin. Ini udah kawin? Sudah punya anak. Udah punya anak ini Mas? Masih hamil. Oke, masih hamil. Ini namanya Gaelic ya. Namanya Gaelic, percampuran antara Scottish sama manskin. Manskin kakinya, kalau ada yang bilang kakinya kok nggak pendek-pendek banget gitu ya. Karena memang pertama bulunya guys, bulunya pendek. Kemudian ya maskinnya seperti ini.
bisa dibedakan ya keduanya ini ya. Satu manskin, satu enggak ya. Kamu bisa bedain ya. Kakinya beda, kelihatan kok. Tapi kalau ini kawin dia nggak bantu Mas ya? Enggak, tak lepas Nggak bantu. kawin-kawin sendiri ya. Oke. Tapi ini double ya ini ya? Double? Yang satu triple, ini double. Double kayak gini ini ada kemungkinan nanti misalkan kita kawinin sama strike. Atau kita kawinin misalkan minimal sama double. Ada nggak kemungkinan dia anakannya ke triple? Saya rasa nggak bisa. Yang gaelic tadi? Double ya double maksimal. Oh gitu, jadi dari pejantannya double, anakannya pasti double? Maksimal double. Oke. Kalau gaelicnya tadi dianggap berapa Mas? Sama 10 juta. Nego ya? Kalau untuk gaelicnya sepertinya pas. Oh gitu ya? Kalau untuk gaelicnya sepertinya pas. Tapi nggak apa-apa. Karena memang jadinya gaelic itu ada effort sendiri ya? Ada effort sendiri. Ini gaelic usia 14 bulan ini. Oke. Telinganya masih konsisten. Telinganya masih konsisten. Ya. Ada dua pilihan tadi ya, gaelic sama Scottish. Terserah kalian sih mau ambil yang mana. Kalau menurut saya, kalau kamu lebih murah lagi, mau nyetaknya mau ke gaelic, modalnya lebih murah lagi, ambil yang gaelic. 10 juta tidak ada masalah. Kawinin sama eksotik dengan harapan nanti anakannya jadi gaelic lagi. Wah, bisa nggak kayak gitu Mas? Kalau gaelic kawin eksotik bisa dapat jackpot, nggak ada namanya. Full deck. Dia cebol, Oke. hidungnya pesek, telinganya full. Wah, Campuran 3 ini kontroversi banget, tapi saya pernah dapat satu dan teradopsi dengan harga yang luar biasa. berapa Mas? 35. 35 juta. Saya waktu itu open 50, karena kan waktu jarang banget campuran 3 itu. Full deck, manskin, kemudian Scottish. Full deck, Scottish sama itu Iya, sudah. ya, campuran 3 lah, 3 Iya, ras itu. campuran 3. Bagus. Modalnya lebih murah lagi ya. Murah, tapi prosesnya yang panjang kan, nyampur macam-macam ras itu. Ini kan sudah campuran. Oh ini sudah ya, tinggal Ini sudah ngasih campuran, tinggal ngasih exo. EXO, tapi pun nanti tingkat keberhasilannya kan kita nggak tahu. Ya benar sih, untung-untungan. Kalau full deck manskin untuk saat ini itu kan harga 35 juta 1 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu Mas? 2 tahun yang lalu. Oke, 2 tahun yang lalu. Untuk saat ini sampai berapa Mas maksimal? Saya belum pernah lihat ada kayak gitu lagi. Oh, Jadi nggak tahu saya. Apa susah cari? Sebetulnya gini, buat full deck itu susah nggak sih Mas? Apa langsung jantan triple kita kawin sama exo pasti jadi full deck? Nggak bisa, nggak pasti. Nggak pasti. Persentasinya gimana? Gini, kalau untuk full deck itu saya sendiri sudah pernah nyoba, itu sulit memang. Oke. Kalaupun jadi hidungnya bagus, itu telinganya pasti jelek. Oke. Jadi kita bikin full deck yang memang benar-benar hidungnya peseknya Persian anatomi bagus, dengan telinga double atau triple yang telinganya kecil tuh sulit banget. Oke. Saya sekian tahun ini saya baru lihat full deck tuh satu kali yang bagus cuma satu, yang benar-benar telinganya fullnya bagus dan kecil. Sekian tahun ya? Iya, itu saya baru lihat cuma satu itu. Apalagi yang full deck manskin. Iya. Kan kalau banyak yang kita lihat full deck itu kan rata-rata telinganya kan pasti kurang bagus lah kalau menurut saya. Kalau bikin yang bagus tuh emang prosesnya panjang, sulit. Oke. Jadi kita kasih dua pilihan tadi, sama kita kasih juga beberapa gambaran hasilnya ya. Tinggal kamu mau yang mana nih? Mau yang apa tuh namanya? Triple tadi. Kalau triple kakinya masih panjang ya. Kalau yang satunya lagi itu sudah gaelic. Harganya sama, tinggal kalian nego-negonya kayak gimana. Gitu ya. Tentukan pilihanmu sekarang.